Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neri Silvika, mahasiswi UIN Al-Azhar, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan memaparkan tugas saya dari mata kuliah Studi Islam. Adapun judul pemaparan saya itu pendekatan historis, pendekatan dan metode historis dalam Islam. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan manusia dan aktivitasnya. Kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab sajarotun dan yang berarti pohon, yang kemudian diartikan sebagai riwayat dan atau risalah ya. Dalam konteks ilmu pengetahuan itu, sejarah tidak mencatat peristiwa, tetapi menganalisis dari peristiwa tersebut seperti peristiwa masa lalu, pengkajian dan analisis sumber sejarah, dan sejarah juga melibatkan sejarawan-sejarawan yang menjelaskan konteks, makna, dan relevansi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, di sini tuh ada langkah-langkah dari metodologi pendekatan historis. Ada beberapa tahapan ya, seperti dalam penelitian sejarah Islam. Mulai dari pengumpulan data, analisis sumber, pengembangan teori yang kita teliti ya, pengujian teori, dan pengembangan kesimpulan. Pendekatan dan metodologi historis dalam studi Islam itu, kajian Islam sangat hangat ya diperbincangkan di era modern ini, karena perkumpulannya itu tak pernah kunjung selesai sampai kapanpun, yakni aspek historis, empiris, pertukaran dan universal transendental yang pada gilirannya ingin dijembatani atau oleh pendekatan fenomenologi agama. Untuk memahami lebih dalam ya mengenai historis dalam kajian Islam, setidaknya mendudukan permasalahan pada ruang lingkup itu lebih sempit, seperti diantara itu Islam sebagai doktrin dari Tuhan, dan yang kedua Islam sebagai gejala budaya, Islam sebagai interaksi sosial, seperti dari realita umat Islam lah. Sebagian itu Islam sebagai produk historis. Nah, dengan kata lain tuh historis ataupun sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu. Nah, sejarah itu dapat digolongkan sebagai ilmu apabila ia memiliki syarat-syarat dari suatu ilmu, pengetahuan dan syarat-syarat ilmiah. Setidaknya fakta yang telah kita temukan sebagai ruang lingkup kajian historis Islam yang menarik dikaji dari aspek-aspek sejarah. Nah, kekuatan dan kelemahan pendekatan dalam historis Islam itu seperti kekuatan mengungkapkan makna, analisis kronologis, mengintegrasi sumber, mengembangkan teori. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kekuatan dalam historis Islam. Nah, ada juga kelemahan. Kelemahan itu seperti dari keterbatasan sumber. Nah, keterbatasan sumber itu pendekatan historis terbatas, dan keterbatasan sumber itu tersedia, serta kualitas dan keakurat sumber-sumber apa yang dikaji tadi. Nah, terus bias dan berpengaruh pada pendekatan historis, keterbatasan analisis, keterbatasan penggunaan teori. Dalam sintesis, pendekatan historis dalam studi Islam itu memiliki kekuatan yang
untuk mengungkapkan makna, analisis kronologi, mengintegrasi sumber, dan mengembangkan teori. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan terkait dengan keterbatasan sumber, bias, keterbatasan analisis, dan keterbatasan penggunaan teori. Jadi kesimpulan pendekatan historis dalam konteks Islam itu adalah metodologi yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang sejarah Islam melalui penggunaan sumber-sumber, analisis, dan interpretasi yang teliti melalui langkah-langkah seperti penelitian sumber, evaluasi, pemahaman konteks sejarah, analisis peristiwa, dan proses. Pendekatan historis dalam Islam memungkinkan para sejarawan untuk membentuk suatu pemahaman lebih baik tentang peristiwa-peristiwa masa lalu dalam kerangka kajian Islam. Seperti itu ya kesimpulannya. Pendekatan historis Islam memberikan fondasi yang kokoh untuk memahami sejarah Islam dengan cara sistematis, ilmiah, dan kritis dengan menerapkan metodologi yang tepat. Demikianlah pemaparan dari saya. Ambil sarinya jika bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.